Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita hadir di sini di Atrium Broadway The Park Mall Solo Baru dalam acara Talkshow Aku Kamu. Oke. Pertama-tama, marilah senantiasa kita pujikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hingga siang hari ini nanti kita berada di Atrium The Park Mall Solo Baru untuk mengikuti Talkshow Aku Kamu dengan tema Penting Remaja, pengetahuan tentang stunting bagi remaja. Mohon izin, acara yang pertama yaitu nanti pembukaan, acara yang kedua sambutan, dan acara yang ketiga yaitu acara inti talkshow. Kemudian acara yang keempat penutup. Mengawali acara yang pertama pembukaan, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo. Mari kita sambut Ibu Insinyur Proboningsih Dwi Danarti, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat semuanya, nggih? Semangat PPKBD ini. Pink R-nya mana Pink R-nya? Pink R atas nama Pink R, undangan Pink R, Pusat Informasi Konseling Remaja. Malah jangan-jangan nggak tahu nih aku sebagai Pink R. Angkat tangan Pink R. Pink R, ayo Pink R ini ngomong piye? Pusat Informasi Konseling yang sayang sini dari mana? Yang bebas, pakai baju bebas, nggak seragam. Dari mana? Baru Tawang Sari. Nah, sing kendel lho, Pink R kok ora kendel remaja. Pink R, salam genre. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Wah, sing semangat PPKBD ini toh. Terus jangan-jangan ini belum tahu siapa yang berdiri di sini ya, Pink R. Sudah kenal? Saya belum. Saya masih kenal sama. Nah, Adit saya kenal. Adit mau berdiri lagi. Aduh, nah aku orang kemarin kita ngapa saya ya, Adit ya. Nah ini tolong ngapa saya ya. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini yang cukup cerah ya, kita alhamdulillah bisa berada di Atrium The Park Mall dalam acara Rembuk Stunting Festival. Nah ini sudah dimulai tanggal 3 kemarin sampai puncak acaranya tanggal 7 ini, yang nanti akan dihadiri oleh insya Allah Pak Hasto Wardoyo. Siapa Pak Hasto Wardoyo? Kepala BKKBN Republik Indonesia selaku koordinator percepatan penurunan stunting di Indonesia. Alhamdulillah rencananya juga sebenarnya mau dihadiri Menteri PMK, Menteri Kesehatan, tapi beliau perwakilan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa, mengurangi inti dari acara Rembuk Stunting Festival ini di Kabupaten Sukoharjo. Ini pertama kali mungkin di Indonesia yang mengadakan Rembuk Stunting Festival yang diadakan di mall ya. Sangat berbahagia sekali kita semuanya. Nah, kali ini nanti akan hadir, biar ini remaja-remaja ini marah sedikit tok ya, kabeh ibu-ibu semua, PPKBD lagi. Nah, mestinya tentang stunting mesti luar kepala sebagai tim pendamping keluarga. Nah, sing dari Tawang Sari, yang Tawang Sari tadi mana? Muter tadi, saya pas di absensi tadi ada yang muter mana muter, ayo muter, remajanya jangan, harus berani dong.
Coba muter lagi, mana muter? Halo muter. Coba tak absen. Peru mana? Dari Peru. Satu saja. Peru ya. Big L mbak. Big L toh bukan? Oh, bukan. Apa wih? Siapa atas nama apa? Oh, THR. Sing murni Big R. Peru ya Big R. Wah. Yora popo. Udah. Coba penyanyi sini mbak. Coba penjenengan yang Peru Big R. Ya, penjenengan Big R Peru. Peru lah. Peru toh. Ya ayo sini. Coba. Ayo jangan malu-malu. Oh, dadalah. Waduh remaja. Masih remaja toh? Belum punya? Hah? Udah punya. Yang masih jomblo mana masih jomblo? Ayo. Oh iya, oh Budi. Ayo Mas Budi sini. Ayo Mas Budi sini. Waduh kok malu-malu. Pengen jadi P3 ora? Yuk. Pengen jadi P3. Sing murni pramu orang jadi Big R lah. Big R. Ora apa-apa. Ini yang dari kecamatan ini saya anggaplah Big R. Mas, ayo gata apa bang ini baju oranye. Ayo, gata sini om. Kamu kan kemarin yang menolongku toh. Yang menolongku ketika aku jatuh. Ketika aku jatuh di sana itu loh. Jenengan kan selalu di sampingku. Betul-betul ingat gak? Ayo mas. Ya. Nah, mas, penjenengan ini kan Big R. Facebook. Tak apa-apa, umurmu berapa? Berarti ya. Oh 31. Nah, sudah. Oh belum lah, berarti nanti kamu harus memperhatikan dan nanti bisa bagaimana agar kelak anakmu tidak stunting. Nah nanti akan hadir narasumber Ibu Diah Kismawati bersama moderator Mbak Febri, Rizky Febri Mardini. Betul ya? Mas kemarin itu kita ketemu ya, Gata ya. Kok terus kamu pengen mendampingiku itu apa sebabnya mas? Motivasimu mas? Ayo. Pengawalan. Sebagai pengawalan sebagai kepala dinas kita. Ya, alhamdulillah. Dan betul akhirnya saya jatuh tenan. Dan kemarin terus dikawali jadinya aku terus rumongso aman toh. Rumongso aman terus sampai aku dewe. Waktu itu kan kita sepedaan ya mas yo. Sepedaan. Akhirnya saya jatuh beneran. Akhirnya ditolong Mas Agung. Mas Agung sampai ke titik pengobatan. Nah, waktu itu ada puskesmas yang standby mobil ambulan ya, sehingga diantar. Soalnya memang lumayan, sini darah lumayan mengucur ya. Akhirnya saya dengan ketenangan didampingi Mas Agung ini, akhirnya lukaku mampet. Darahnya mampet ya. Alhamdulillah. Terus apa yang kamu ketahui tentang stunting mas? Kok bedu detailnya Bu Kismawati? Stunting itu apa mas? Stunting apa mas? pertumbuhan yang tidak berkembang, pertumbuhan bayi yang tidak maksimal, jadi dan tidak cerdas, gizi yang tidak maksimal. Oke ya. Terus pertumbuhannya tidak seperti bayi yang lain sehat, ya, yang normal. sampai usia nanti 2 tahun harus dikawal. Yang namanya apa mas? Dikawal siapa mas? Ada program pemerintah yang harus selalu mengawal apa? Tim pendamping keluarga. Wah pintar. Kok tak tambahi sakit ya mas? Orang tak tambahi, kok tak bonusi, Ditambahi meleh bu. Geleke ya mas ya. Ya. Oke, silakan duduk Mas Agung, matur nuwun. Terima kasih. Ya, oh ya. Ya terima kasih. Harus tahu nggih. Nanti kalau belum tahu secara detail, makanya alhamdulillah ini nanti akan detailkan, dijelaskan dengan panjang lebar oleh Ibu Diah Kismawati SSI, Sarjana Sains, yang nanti akan hadir juga di tengah-tengah kita. Duta Genre juara 1 tahun berapa ini Mbak Febri ini? Mbak Rizky Febri Mardina.
monggo Mbak Rizky nanti bisa maju ke depan untuk bisa menjelaskan secara detail biar semuanya tahu nek wis ngerti nggih, jenengan kan berada di lapangan. Harus tahu bagaimana nek wis ngerti kan nanti mengedukasi masyarakat itu bisa detail dan bisa menguasai. Kalau sudah menguasai materi apa itu stunting, tujuan program pemerintah untuk menurunkan stunting di Indonesia itu seperti apa, yaitu untuk menghadapi 2045 agar sumber daya manusia itu nanti pinter semuanya, didampingi dari para remaja. Tolong penjenengan yang ada di lapangan mensosialisasikan setiap di lingkungan masing-masing. Di lingkungan masing-masing berawal dari diri kita sendiri. Lagi Mas Agung tadi belum punya putra ya, nanti bisa mendidik atau mempersiapkan agar nantinya apabila punya anak ini benar-benar sehat dan cerdas. Ya, nanti mungkin begini saja ya sambutan saya. Nanti akan hadir Bu Diah Kismawati selaku koordinator PLKB Kecamatan Baki yang insya Allah sudah terbiasa talkshow di mana-mana, termasuk di Depoli ping piro ya Mbak ya. Wah, saya mengikuti beliau ini di Google, mungkin ada Instagram mungkin atau di Facebook Mbak. Dia ini luar biasa. Ya, ingatan mungkin dari saya tetap semangat. Dan insya Allah nanti rangkaian acara akan ada grand final Duta Genre yang nanti akan dimulai jam 3 sampai jam 7 sampai jam 20 ya, jam 22, jam 10 malam, yang nanti akan dihadiri oleh Pak Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN Republik Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre, remaja genre sehat, genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Matur nuwun, terima kasih kami kembalikan. Atas sambutan sekaligus membuka kegiatan disertai tadi sudah ikutan talkshow ya Bu ya. Sudah diikuti dengan tanya jawab yang berhadiah 50.000. Matur suwun Ibu. Menginjak acara yang ketiga yaitu acara inti talkshow Aku dan Kamu dengan narasumber Ibu Diah Kismawati SSI yaitu Koordinator PKB Kecamatan Baki, disertai moderator Mbak Rizky Febri, Duta Genre tahun 2021 dengan tema Penting Remaja, Pengetahuan tentang Stunting bagi Remaja. Mari kita sambut dengan meriah narasumber dan moderator kita, Bu Diah dan Mbak Rizky. Monggo, waktu dipersilakan. Ini tidak ada kontrak waktu ya Mbak ya, nanti sepuasnya gitu deh. Oh ya, monggo diatur Mbak. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatan luar biasanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, juga ada bapak-bapak yang di sini ya. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Oh, ada yang belum. Ibu-ibu di sini belum sarapan, tapi semangatnya luar biasa ya ibu-ibu ya. Kalau boleh tahu ini ibu-ibu dari mana? PPKBD luar biasa. Kalau yang di sebelah kanan saya di sini ada dari mana saja? Ini masih muda-muda, mungkin peak area remaja-remaja yang sangat excited sekali untuk kesempatan acara Rembuk Stunting pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Febri Martini selaku moderator dalam kegiatan Rembuk Stunting. Saya dulunya diamanai sebagai Duta Genre Putri Kabupaten Sukoharjo 2021. Dan kali ini saya tidak sendirian karena pastinya saya didampingi oleh narasumber yang luar biasa sekali yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Insinyur Proboningsih bahwa narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini begitu luar biasa dan sudah melanglang buana ya, bisa dibilang seperti itu ya. Membahas tentang stunting, tentang kesehatan remaja, semuanya beliau ini sudah luar biasa sekali. Baik, sebelumnya saya akan membacakan
kita pada pagi menjelang siang hari ini. Beliau adalah Ibu Diah Kismawati SSI. Beliau ini saat ini menjabat sebagai koordinator penyuluh KB Kecamatan Baki. Dan sebelumnya beliau ini juga sebagai penyuluh KB di Kecamatan Grogol. Lalu menjabat sebagai penyuluh KB Kecamatan Kartasura dan saat ini membangun Kecamatan Baki bersama tim pendamping keluarga. Boleh beri tepuk tangan untuk beliau? Luar biasa sekali. Oke, langsung saja saya undang ke depan Ibu Diah Kismawati SSI. Terima kasih Mbak Fitri. Mari Ibu silakan langsung duduk saja. Nah, sebelum itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, di sini teman-teman dan juga Bapak Ibu bisa bertanya kepada narasumber kita, di mana nanti saya akan membuka satu sesi pertanyaan, di mana hanya ada 2 penanya untuk bertanya kepada narasumber kita pada acara hari ini. Baik Ibu Diah, sangat cantik sekali ya hari ini ya, luar biasa ya. Jangan keluar dikatain saya. Waduh. Selamat pagi Bu Diah. Selamat pagi, luar biasa Mbak Fitri. Gimana Bu Diah perasaannya hari ini bisa mengisi di acara Rembuk Stunting yang luar biasa sekali ini? Terus terang ya, seneng banget, so excited. Wah. Deg-degan juga ini. Oh, deg-degan Nanti juga. kalau kasih pertanyaan jangan susah-susah ya. Oke, nanti biar Bapak Ibu dan teman-teman bisa berikan pertanyaan ya apa saja lah Ibu ya. Iya, boleh. Cantik bagi remaja. Nah Ibu, sebelum memasuki nanti Ibu pemaparan, saya sedikit ingin bertanya perihal kegiatan Ibu selama ini, karena di sini tadi Ibu aktif sebagai koordinator penyuluh KB Kecamatan Baki. Kira-kira kegiatan Ibu selama ini seperti apa? Bisa dijelaskan ke saya dan juga teman-teman. Baik ya, kegiatan saya sehari-hari di kecamatan itu tentunya selain mengkoordinir teman-teman, saya sebagai penyuluh KB yang aktif juga harus bisa memberikan KIE baik itu perorangan, kelompok maupun KIE massa kepada masyarakat dan mendampingi SKD dan seluruh PKPD di desa binaan terutama di Kecamatan Baki ya, dan terutama dalam berbagai aspek program Baga Kencana, mulai dari bayi sampai lansia. Jadi semua dari BKKBN itu diperhatikan dari lahir, tumbuh menjadi anak, balita, remaja, menjadi punya kehidupan berkeluarga, lalu lansia, semuanya diurusin Mbak. Dan sekarang BKKBN ini sedang fokus pada program penurunan stunting dan dengan TPK ya, di pendamping keluarga di Kecamatan Baki juga ada TPK masing-masing desa sekitar 4 atau 5 tim. Mereka masih dalam melakukan KIE dan melakukan pendampingan bagi keluarga yang beresiko stunting. Berarti kalau tadi Ibu sempat menyinggung perihal program dari BKKBN, yang mana dari Catin ya Bu ya? Calon pengantin, menikah, hamil, punya anak sampai lansia tuh dalam tahap pengawasan ya Bu ya? Ya, dalam istilahnya agar mereka itu sesuai track, sesuai 8 fungsi keluarga. Oh, berarti luar biasa sekali ya BKKBN ya, dari mulai mau nikah sampai punya anak dan juga lansia selalu terpantau supaya sehat ya. Boleh beri tepuk tangan untuk BKKBN? Nah, luar biasa sekali. Nah, Ibu sudah menjelaskan tadi beberapa kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Baki ya selaku koordinator, dan tentunya ini akan sangat sibuk sekali ya jaringan Ibu ya, dan bisa menyempatkan untuk hadir di sini sangat luar biasa sekali loh teman-teman ya. Kita bisa mendapatkan info yang luar biasa, manfaat dan juga ilmu yang luar biasa dari Ibu Diah ini. Baik Ibu Diah, berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini mengenai stunting. Saya pribadi selaku remaja, mewakili remaja di sini masih awam. Beberapa saya tanyai, mereka masih awam. Apa itu stunting? Bahkan seorang ibu yang memiliki anak atau sudah menikah, program hamil, mereka belum tahu stunting. Padahal pemerintah sendiri ya Ibu ya, tadi sampai mengeluarkan perpres oleh Presiden sendiri bahwa stunting ini harus segera diatasi, ditangani, dicegah. Nah, seperti apa Bu pengertian stunting? Atau apa itu stunting sebetulnya? Ya, stunting itu sebenarnya
kondisi ya. Jadi stunting itu bukan penyakit, tapi kondisi di mana seorang anak itu gagal tumbuh. Nah, ini gagal tumbuhnya itu kenapa? Karena dia kekurangan gizi secara kronis, dan itu berlangsungnya tuh nggak sebulan 2 bulan, tapi berlangsungnya tuh lama banget. Nah, kalau sudah kekurangan gizi, akhirnya kan tumbuh kembangnya terganggu, dan akhirnya dia mungkin tumbuhnya agak pendek, kecerdasan kognitifnya juga di bawah rata-rata dibandingkan teman-temannya, dan dia mungkin juga lesu, kurang lincah dan lain sebagainya. Oh, berarti memang ini adalah kekurangan energi kronik yang lama ya Bu ya? Ya, lama, berkelanjutan. Oh, berkelanjutan. Iya. Bahkan di dalam rahim sendiri ya, ketika masih di dalam rahim itu juga berkemungkinan ya Bu ya, kekurangan energi tadi ya Bu ya? Ya, betul. Jadi stunting itu memang awal mulanya itu dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di hari pertama kehidupan itu terbentuk pada saat ovum. Ovum itu sel telur ya, bertemu dengan sperma, tek gitu ya. Nah, itu mulai hari pertama di kehidupannya, dan itu mulai harus diperhatikan gizi dari seorang ibu yang akan hamil itu tadi. Nah, otomatis kalau gizinya tidak tercukupi dengan baik, janin juga tidak berkembang dengan baik, dan akhirnya nanti bisa lahirnya dia berat badannya kurang, ada kelainan dan lain sebagainya, dan mungkin pada saat hamil seorang ibu yang kekurangan gizi bisa terjadi preeklamsi, terjadi malnutrisi dan lain sebagainya. Wah, begitu sangat berbahaya Bu ya, sebetulnya stunting ini ya, sampai ada preeklamsi juga, lalu ada mungkin seperti ini ya Bu ya, ibu-ibu di sini atau calon pengantin ya Bu ya, baik laki-laki atau perempuan itu masih kurang pemahamannya tentang stunting. Padahal stunting tersebut harus dipersiapkan ya, mencegah stunting itu harus dipersiapkan ya Bu ya dari dini. Nah, kira-kira Ibu, kenapa itu penyebab stunting itu apa saja? Kira-kira? Ya, penyebab stunting itu sebenarnya tadi yang sudah saya sebutkan ya, kekurangan gizi, lalu kekurangan zat Fe atau zat besi, lalu yang lagi karena rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja tersebut. Jadi remaja itu kadang-kadang mereka cuek ya, memang karakter remaja itu cuek dengan kondisi sekitar, dan dengan peran TPK nanti diharapkan bisa masuk ke remaja, ke catin itu untuk memberikan edukasi tentang kespro yang baik, tentang perilaku pergaulan yang sehat, PHBS, tidak merokok dan lain sebagainya. Baik, berarti seperti sudah ada TPK sendiri ya Bu ya. Berarti TPK ini juga membantu penyuluh KB di lapangan untuk mencegah stunting dari mulai remajanya. Ya. Tadi Bu, saya sempat mendapatkan, bukan kasus ya Bu ya, seperti melihat satu kejadian di mana ini berkaitan dengan tim TPK ya, Bapak Ibu semuanya ya, bahwasanya ketika tim TPK itu Ibu datang untuk memeriksa kesehatan, untuk memantau kesehatan tersebut, masyarakat ini atau kita sebut orang ini ya Bu ya, dia tidak mau diperiksa oleh TPK Ibu dengan alasan seperti ini. Untuk apa saya periksa ke TPK? Saya bisa pergi ke dokter sendiri. Seperti itu. Saya pernah menemui kasus seperti itu. Lalu tim pendamping keluarga itu juga kan sudah berusaha semaksimal mungkin ya Bu ya, waktu itu cerita ke saya, dan lalu bagaimana solusinya? Mereka masih ngeyel. Sudah ke dokter saja, padahal kalau dipikir-pikir TPK ini kan gratis ya Bu ya, free ya Bu ya. Mereka juga dibekali oleh ilmu yang luar biasa tentunya. Seperti apa pendapat Ibu dengan hal tersebut? Ya, kalau dengan kondisi tersebut ya kita harus mencari cara. Mungkin kita harus pendekatan pada tokoh masyarakat di situ dulu. Jadinya karena memang untuk mengubah pola pikir seseorang itu nggak sehari dua hari Mbak. Betul. Jadi memang harus diulang sampai akhirnya mereka mau mengikuti kita. Dengan salah satunya pendekatan ke tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh di situ, dan akhirnya nanti kalau beliaunya yang dianggap berpengaruh itu bisa sudah mengatakan ayo ikut apa yang dikatakan TPK, akhirnya nanti akan mau sendiri. Berarti memang perlu pendekatan-pendekatan khusus untuk tim pendamping keluarga ya, tidak sekedar langsung door to door atau mungkin berkumpul di balai seperti itu ya Bu ya, perlu pendekatan khusus seperti itu. Banyak seninya di masyarakat. Oh iya, betul sekali Bu, dan memang karena setahu saya kesadaran masyarakat itu mempengaruhi program kerja pemerintah.
Ya, seperti itu setahu saya Bu ya. Program kerja pemerintah itu tidak akan berjalan maksimal kalau masyarakat sebagai sasaran itu tidak memiliki kesadaran. Oh, gunanya tim TPK di sini ini membantu saya ternyata. Ada koordinator PKB, oh ternyata memang untuk saya, untuk membantu saya. Sebetulnya seperti itu. Ya. Lalu Ibu, penyebabnya tadi sudah jenengan sebutkan satu-satu seperti kekurangan gizi kronik, lalu juga ada kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi, keseluruhnya kurang. Nah, Ibu, saya mau bertanya di sini. Sebetulnya apakah stunting ini juga berkaitan dengan sanitasi yang buruk, Ibu? Iya, tentu saja. Betul. Bagaimana orang tersebut mendapatkan air untuk air bersih? Iya, air bersih untuk melakukan segala aktivitasnya seperti itu. Apakah itu berkaitan dengan stunting, Ibu? Jelas banget, Mbak. Karena kalau sanitasinya buruk, jadi misalnya ya nggak punya septic tank, otomatis kalau di situ ada sumber air, itu kan akan tercemar. Pencemaran dari tinja itu kan juga sangat berbahaya. Apalagi kalau air sudah berbau, airnya sudah agak berubah warna, agak coklat atau biasanya agak kuning, agak merah gitu loh Mbak. Ya itu kalau terpengaruh sama septic tank ya, septic tank yang kurang baik atau tidak ada septic tanknya bahkan. Nah itu nanti kalau air itu dikonsumsi dan sudah tercemar, otomatis akan mempengaruhi dari kondisi tubuh yang mengkonsumsi. Dan kalau yang dikonsumsi itu nggak baik juga, yang diserap dalam tubuh kan juga akhirnya juga nggak baik. Berarti malah banyak bakteri ya Bu ya? Ya, yang ada pada tubuh kita karena airnya sendiri tidak betul. Dan makanan yang dikonsumsi sebenarnya sudah baik, tapi bukan untuk pertumbuhan, tapi untuk melawan bakteri itu tadi. Ya, jadi akhirnya malah makanan yang memiliki banyak nutrien dan gizi ini teralihkan untuk mencegah agar bakteri ini tidak menyerang, tidak malah menambah pertumbuhan dan perkembangan tubuh ya. Wah, jadi sanitasi ini juga sangat berpengaruh teman-teman dan Bapak Ibu semuanya untuk pencegahan stunting itu sendiri, begitu ya. Nah, lalu selain itu sudah dijelaskan tentang penyebabnya. Sebetulnya sepele ya Bu ya penyebabnya ya. Sepele, kesadaran makannya saja. Dari ya, hanya makanan yang kita yang konsumsi setiap hari ya Bu ya. Nah, ternyata hal-hal sepele ini teman-teman yang menyebabkan kita siapapun khususnya mungkin untuk ibu ya atau remaja putri ya Bu ya. Yang akan terserang menjadi penyebab stunting itu sendiri seperti itu. Nah, lalu Bu, penyebabnya sudah tadi. Dampaknya apa saja? Mungkin untuk ibu hamilnya, lalu juga untuk janin dan juga ketika sudah lahir. Dampaknya apa saja Bu? Ketika sudah kekurangan energi kronik. Ya, tadi sudah saya jelaskan sekilas ya. Kalau seorang ibu hamil kekurangan gizi, otomatis kecukupan gizi untuk janin kan kurang. Jadi bayi yang lahir nanti bisa BBLR. Mungkin juga karena terlalu kecil bayinya, akhirnya dia harus lahir prematur. Bisa jadi seperti itu. Nanti untuk ibunya sendiri juga banyak ini penyakit yang mengintai ya, seperti eklampsi, hipertensi dan lain sebagainya, perdarahan itu loh Pak, perdarahan selama kehamilan. Terus nanti kalau sudah lahir, sudah kecil, nanti kebetulan ASI-nya nggak kunjung keluar karena ibunya pola makan nggak sehat. Juga ya Bu ya, pola makan ke ASI untuk adik bayinya ini ya. Jelas itu. Ya, jadi ASI keluar dari seorang ibu itu memang ASI itu akan keluar, tetapi kondisi gizinya itu nggak bagus nggak. Kalau nggak bagus ya akhirnya nanti di ASI pun juga anaknya juga nggak bisa cepet gede, nggak seperti yang ibunya gizinya cukup. Seperti itu. Nah, jadi dampaknya ya cukup signifikan ya, signifikan sekali ya Ibu ya. Nah, banyak sekali yang bilang, yang berasumsi bahwa stunting ini wajib diketahui oleh ibu saja. Enggak dong. Atau untuk pengantin baru, atau untuk ibu pasca melahirkan, atau ibu yang memiliki balita di bawah 2 tahun. Sebetulnya yang sempat ibu bicarakan tadi, mengutip ada kata remaja
dan remaja tadi beberapa kali. Ya. Sebetulnya stunting ini penting nggak sih Bu diketahui dulu oleh remaja-remaja kita saat ini? Penting banget. Jadi remaja itu nggak hanya remaja putri ya, tapi remaja putra juga, karena mereka nantinya akan membangun bahtera rumah tangga dan bekerja sama 50-50. Jadi kalau rumah tangga kan nggak mungkin ya menikah cuma sendirian. Pasti ada pasangannya kan. Kerja sama teman-teman kerja sama itu. Jadi nggak cuma untuk remaja putri, nggak hanya untuk ibu-ibu, nggak punya untuk ibu yang punya balita atau balita, tapi remaja putra pun juga harus tahu dan harus saling mendukung. Ya, terutama ya bagi remaja putra yang suka merokok ini harus dikurangi rokoknya, kalau bisa berhenti merokok. Berhenti merokok ya Bu ya? Berhenti merokok. Seperti itu, jadi memang pola hidup kita yang cowok juga, karena pasti mikirnya seperti ini Bu, stunting itu kan urusannya ibu-ibu, urusannya perempuan. Yang cowok mah ya sudah, menikah, tinggal memberikan nafkah, kamu butuh apa, belanja apa, dikasih uang. Padahal ya Bu ya, seperti yang Ibu Dia jelaskan ini, hal kecil merokok itu juga bisa menyebabkan stunting. Wah, luar biasa berbahayanya ya stunting ini ya, mulai dari pola hidup kita seperti itu ya. Berarti remaja putri ini, khususnya remaja putri Bu ya, penting untuk mengetahui itu apa untuk mencegah stunting, mencegah ini. Nah, berkaitan dengan pencegahan stunting Ibu ya. Remaja sendiri, ini untuk remaja, bagaimana remaja itu bisa mencegah stunting sejak dini? Karena kan kalau tadi dari pola hidup kadang-kadang kita tidak sadar ya Ibu ya, wah ternyata aku pola gizinya sangat kurang, takut seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa remaja lakukan untuk mencegah stunting dari dini seperti ini? Ya, jadi mulai dari remaja sekolah ya, dari sekolah sendiri ya, dari remaja sekolah mulai membiasakan untuk makan jajan yang sehat. Digaris bawahi, jajan yang sehat. Jajan yang sehat. Orang tua juga berperan untuk menyediakan makanan yang sehat, dan juga pastinya orang tua harus selektif ya Bu ya. Kalau anaknya mau jajan mama ini beli ini, harus boleh konsumsi jajanan yang nggak sehat, tapi jangan sering. Misalnya kayak apa namanya, seorang ibu ngasih tahu, Dek kamu boleh jajan ini kalau seminggu sekali misalnya. Berarti harus ada itu juga ketegasan juga, kontrol juga ya Bu. Selain itu apa Ibu kira-kira untuk jajanan yang sehat, mengkonsumsi jajanan yang sehat? Kalau jajan sehat ya, kalau saya lihat kalau yang di sekolah itu hampir 80% nggak sehat. Hampir 80% tidak sehat. Berarti mungkin solusinya bisa bawa makanan bekal sendiri, bawa bekal atau bawa makan sendiri ya Ibu ya. Seperti itu. Selain makan jajan Ibu, jajannya sehat, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Ya, selain makanan ya, juga harus olahraga. Anak muda sekarang itu kan mager ya, senamnya cuma jempol. Iya, senam jempol aja. Nanti yang sehat jempolnya yang jempolnya besar-besar. Jadi harus aktif berolahraga, paling enggak seminggu sekali lah. Kalau minim ya Bu ya? Iya, itu minim banget, seminggu sekali. Kalau yang agak maksimal ya seminggu 3 kali, 20 menit aja jalan, muter gitu. Kalau ke depan itu nanti muter-muter di situ juga bisa. Betul sekali. Dan ngomongin soal olahraga ya teman-teman ya, di Depak sendiri ini pun kawasannya juga sangat enak untuk berolahraga ya Bu ya. Sangat banyak sekali pepohonan, rasa sangat segar, rindang, asri seperti itu. Jadi teman-teman di sini kalau olahraga bisa ke sini juga, ada treknya juga buat lari, sangat enak sekali lah ya Bu ya untuk berolahraga. Oh iya, sama satu lagi. Untuk remaja putri, khusus remaja putri minum tablet FE. Tablet FE? Tablet tambah darah. Oke. Sebelumnya teman-teman yang putri di sini, ada yang tahu nggak apa itu tablet FE? Tablet FE ada yang tahu? Sudah tahu semuanya ya? Atau belum? Oh, ada yang geleng-geleng Bu di pojokan sana Bu, ada yang geleng-geleng. Tablet FE itu apa sih sebetulnya? Tablet FE itu tablet tambah darah. Kalau apa namanya di sekolah itu disebutkan pil pintar. Pil pintar yang berwarna merah ya Bu ya. Bisa juga kalau di sekolah saya dulu namanya pil cantik. Ya, pil cantik ya. Karena bikin pipinya merona. Oh iya Bu. Karena HB
remajanya kan nggak rendah ya, jadi putihnya bisa merona merah-merah, nggak usah dipakai apa namanya blush on seperti itu ya. Wah, lumayan irit ya Bu ya, tinggal konsumsi tablet tambah darah aja nanti pipinya merah. Irit make up ya, skincare. Nah, tablet tambah darah dulu nih Bu. Saya dulu juga bercerita dulu ya Bu ya. Saya dulu dari SMA tuh sangat gencar sekali, sekolah saya itu selalu memberikan tablet tambah darah seminggu sekali, itu wajib. Setiap hari Jumat, saya masih ingat sekali Bu. Tapi kebanyakan teman-teman saya yang putri yang diberikan itu malah merasa ini buat apa sih, tidak dimakan, tidak dikonsumsi, dibiarkan saja. Ada juga teman saya yang malah mengeluh seperti ini, kalau saya minum tablet tambah darah tuh saya jadi pusing, saya jadi enek, mual seperti itu, jadi udah kapok seperti itu ya. Iya, saat itu saya juga belum berpikir gunanya tablet tambah darah itu apa sebetulnya. Kalau ternyata dewasa ini tablet tambah darah bisa mencegah stunting, luar biasa sekali. Nah, jadi remaja itu memang harusnya mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Kalau pas nggak menstruasi seminggu sekali, tapi kalau pas menstruasi sehari sekali. Terus itu yang pusing itu tadi. Iya, itu seperti apa Ibu? Nggak tahu ilmunya Mbak. Jadi kalau pusing, kalau minum pil tambah darah, selain pakai air yang mengandung vitamin C, minumnya pas malam mau tidur. Ya, jadinya nggak pusing, nggak kerasa pusing, akhir tidur kan, jadi nggak pusing. Seperti itu. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan ke teman-teman saya Bu ya. Karena memang teman-teman saya tuh pada kapok, minum 1 sampai 2 kali jut, pusing, enak, pengen mual, muntah gitu, terus jadi nggak diminum. Karena biasa minum teh ya, jadinya kalau minum tablet tambah darah kan biasanya disarankan pakai air putih, nggak boleh pakai teh. Padahal minum air putih itu remaja itu anti sekali. Pasti yang berasa, berwarna dan kuning, merah, hijau. Iya, merah, kuning, hijau, biru semuanya ada dan diminum konsumsi ditambah rasa-rasa yang lain lah ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk remaja putri yang hadir di sini semuanya sudah tahu ya, kalau untuk konsumsi tablet tambah darah sendiri juga ada aturannya. 1 kali dalam 1 minggu apabila tidak menstruasi. Tapi setiap hari mengkonsumsi tablet tambah darah selama menstruasi, dan juga minumnya disarankan ketika malam hari seperti itu, tidur menggunakan air jeruk biar supaya tidak kerasa enak. Dan untuk penyerapan FG-nya juga. Betul sekali. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Wah, luar biasa sekali Ibu, ini juga semakin banyak audiens kita ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan pertanyaan ya Bapak Ibu semuanya. Kita hanya ada 2 penanya saja untuk sesi talk show pada siang hari ini. Nah, lalu Ibu, tadi juga konsumsi tablet tambah darah sudah jenengan sebutkan untuk mencegah stunting sendiri. Lalu, menurut Ibu sendiri, remaja saat ini itu seperti apa sih pola hidupnya? Apakah sangat-sangat apakah sangat-sangat berkemungkinan melahirkan generasi stunting menurut Ibu saat ini kondisi remaja? Iya. Kalau dilihat dari segi keseluruhan remaja ya, maksudnya kita nggak kalau yang ini remajanya segi begini, tapi kita ambil globalnya aja. Rata-rata remaja sekarang kan generasinya kan zilenial, zombie milenial, istilahnya seperti itu. Mereka cenderung cuek dengan lingkungan, mereka hanya fokus pada satu hal, yaitu setan gepengnya. Tahu kan setan gepeng? Apa itu? HP ya, gadget itu namanya setan gepeng. Iya, mereka lebih percaya ke setan gepengnya daripada lingkungan sekitar. Ya, otomatis kita sebagai orang tua ya, kita harus memberitahukan, mancing gitu, istilahnya mancing. Kalau dibilangin orang tua kan kadang-kadang nggak percaya, ya udah kalau nggak percaya lihat aja Mbak Google. Jadi mereka lebih percaya ke Google daripada ke orang tuanya, daripada ke gurunya dan lain sebagainya. Nah, mereka dari pagi sudah melihat HP dengan kondisi kurang gerak. Tadi kan ya kurang gerak, dan mereka hanya suka makanan yang manis. Manis di garis bawah ya. Manis. Contohnya ya,
minum-minuman soft drink, terus apa namanya minum-minuman yang banyak mengandung gula, yang kayak apa namanya kopi dan lain sebagainya. Terus ada lagi kalau minum kopi kan biasanya pakai croissant ya. Ya enggak? Iya, betul Ibu. Ya, anak-anak muda sekarang loh ya. Iya. Kalau kopi ya croissant. Nah, itu croissant itu memang apa namanya rotinya enak banget. Enak sekali, Bu. Iya. Kadang juga sampai nagih-nagih Iya, kalau makan Bu. sampai nagih. Sampai Tapi nambah-nambah. perlu diingat, anak-anak sekarang itu nggak memperhatikan kandungan gizi. Mereka hanya mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi. Makan tinggal makan gitu ya Bu. Iya, Ah, ini makan enak nih. tinggal makan dan apa yang mereka suka aja. Padahal makanan yang tidak mereka suka itu sebenarnya lebih penting. Contoh sayur, buah, terus apa namanya protein. Rata-rata kalau anak-anak remaja ya masih suka pilih-pilih protein. Aku gak suka telur, aku gak suka ikan, aku sukanya cuma daging, sukanya cuma ayam dan lain sebagainya. Ayam aja ada yang suka kulitnya aja. Oh iya, masih harus dipilih lagi. Saya suka ayam tapi suka Kulitnya aja. Saya kulitnya suka aja. tapi suka pahanya aja. Iya. Jadi sangat tidak Padahal yang paling sehat itu dagingnya kalau ayam itu ya dada ayam. betul di. Tapi rata-rata kan nggak suka sepo katanya. Ya jadi memang harus ditanamkan dari kecil ya dari remaja kalau makanan itu yang sehat itu yang bagaimana, yang banyak mengandung karbo, protein hewani, protein nabati, vitamin mineral, dan lagi itu gizi makronya ya, dan juga gizi mikronya. Ada apa namanya serat, ada vitamin ya, vitamin mineral sudah disebutkan itu termasuk gizi mikro. Wah. Serat ya terutama yang Serat. bikin gendut. Serat itu contohnya seperti apa Bu? Makanan yang berserat. Ya, makanan yang berserat itu biasanya sayuran hijau. Ya, tapi tidak semua sayuran hijau itu tinggi seratnya. Jadinya sayuran hijau yang bagaimana dulu. Jadi kalau kangkung itu kan seratnya kan tinggi ya, kangkung, bayam. Rata-rata kan anak-anak nggak suka alot gitu kan. Iya betul sekali Bu. Kalau sudah diolah dengan tepat. Terus sayuran berwarna yang lain. Terus apa namanya brokoli itu seratnya juga tinggi, tapi karbohidratnya juga tinggi. Ya itu harus diingat-ingat. Jadi kalau ambil sayur brokoli ya nasinya dikurangi. Oh, jadi seperti itu ya. Ngirit lah ya, bisa ngirit nasinya juga ya Bu ya. Besok jangan-jangan ibu-ibu di sini pada belanja brokoli banyak di pasar supaya ngirit berasnya nanti. Jangan gitu ya Bu. Ampun ya. Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan ya Bu ya. Iya. Dan itu semua kalau bisa diolah satu kali aja. Jangan berulang-ulang, udah diungkep, dikukus baru digoreng. Oh, Habis gizinya. gizinya sudah itu ya Bu ya. Gizinya habis. Dan konsumsi gula itu jangan berlebih setiap harinya. Kalau bisa makan makan makanan kita itu tambahan gulanya itu diminimalisir. Jadi makanan gulanya itu dari makanan asli. Dari manisnya wortel, manisnya buah dan sebagainya. Ya kalau teh, misalnya teh kita kebiasaan ya kalau bikin teh gulanya berapa sendok? Iya, kalau lihat-lihat Untuk kan pagi, siang, sore. Iya seperti itu. Jadinya sudah kalorinya terpenuhi dari makanan, ditambah dari gula pasir ya, terus nanti gerakan fisiknya kurang, ya akhirnya gendut ya, gendut tapi belum tentu sehat ya, Nah, ini karena perlu nggak dari bawah. gerak. Yang penting kurus kayak saya nggak apa-apa, yang penting insya Allah sehat ya Bu ya. Nggak apa-apa ya. Ya, yang baik itu ideal. Ideal saja. Ideal. Nah, berarti luar biasa sekali ya pemaparan gizinya sangat-sangat lengkap, mulai dari tadi ada serat, vitamin, proteinnya juga ada hewani dan juga Ada nabati. protein nabati. Nabati juga nih teman-teman di sini Bapak Ibu semuanya ya. Nah, Ibu, di sini susahnya orang tua yang sudah memiliki pengetahuan itu memberikan kesadaran kepada anggota keluarga yang lainnya. Ya. Biasanya kepada anak-anak itu masih sering mbok ya dikit wae konsumsi gula. Oh enak kok, nanti nggak ada rasanya no Bu. Biasanya seperti itu. Ya. Ayah saya sendiri juga sama, kalau nggak manis ya tidak. Ya. Kalau sayurnya nggak asin banget atau yang asin lah ya Bu ya, itu juga nggak ada yang makan masakannya seperti itu. Jadi memang pertama harus kita edukasi dulu pelan-pelan, tapi yo jangan langsung jangan makan ini. Ya. Seperti Nanti itu kalau Bu ya. garamnya langsung nggak dipakai nanti nggak Iya, enak. jadi pengurangan sedikit
sedikit dan demi sedikit. iya seperti itu. Nah tadi kecukupan gizinya sudah dijelaskan begitu detail oleh Ibu Dia ini. Dan teman-teman di sini tadi ya Bu ya sudah jarang konsumsi tablet tambah darah. Ya, terus makanannya juga aneh-aneh. Nah, itu harus kita ubah pola hidup kita ya teman-teman ya. Bapak Ibu yang mungkin mempunyai remaja putri khususnya yang di rumah harus pelan-pelan kita rubah bersama. Karena Ibu, saya sendiri juga pernah menderita anemi akut ya. Saat itu HB saya 9 dan itu ketika saya kuliah dari semester 1 sampai selesai HB saya tuh segitu terus. Karena saya menyadari saya kalau mau donor darah ya Ibu ya kan dicek HB. Selalu dimarahi sama petugas PMI-nya setiap bulan kalau kesana. Mbaknya masih sama toh, HB-mu segini terus loh. Kamu tuh kenapa makanmu sampai digituin saya di PMI Surakarta karena dekat dengan kampus saat itu. Lambat laun saya mulai introspeksi diri Bu saat itu. Ternyata betul, konsumsi saat itu saat kuliah, saya suka jajan sembarangan, yang penting kenyang, habis ini mata kuliah sampai malam, yang penting kenyang lah, habis ini dosanya killer kok, harus kuat, harus waspada, harus nggak boleh kelaparan, harus fokus. Tapi makanya jadi yang aneh-aneh. Saya rusuh, saya ingat sekali Bu, walaupun saat itu berat badan saya ya gemuk ya Bu ya, tapi ternyata gemuknya Ya kebanyakan karbo Mbak. ya kebanyakan karbo ternyata seperti itu. Lalu masuk ke dalam forum genre dan juga PR, saya mendapatkan informasi seputar stunting dan tablet tambah darah. Saya langsung takut Bu. Nanti kalau anak saya menikah, anak saya stunting gimana? HB saya segini, saya langsung takut jujur Bu. Saya langsung minta tablet tambah darah. Biasanya ke kader posyandu di desa saya di Bendosari. Saya minta di sana. Iya. Saya malah jadi supplier bagi teman-teman saya. Yuk, siapa yang mau tablet tambah darah? Saya bikin story WA, biasanya kayak gitu Bu. Jadi bisa ambil di saya. Saya juga minta ke puskesmas di Bendosari karena saya juga sempat cek kesehatan reproduksi di sana Bu. Iya. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir pokoknya ya. Selagi masih ada waktu yang panjang, masih ada waktu untuk berbenah, apalagi sudah hadir dan mengetahui apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting, kita harus mencoba memulainya dari sekarang. Tablet tambah darah itu penting, konsumsi sayur-sayuran yang memiliki gizi, nutrisi yang tinggi itu juga penting, dan mulai pelan-pelan dulu mengurangi makanan yang tidak sehat seperti itu. Nah di sini mungkin cowok-cowok yang punya pacar ya juga harus kasih edukasi ke pacarnya. Yang nanti aku nggak mau tuh punya anak stunting, ayolah nih tak kasih tablet tambah darah, harusnya begitu ya. Seperti itu kan saling bekerja sama ya Bu ya. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan seperti itu. Nah Ibu tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar tentang remaja, cara mencegahnya, menanggulangi stunting ketika remaja. Nah, untuk di tempat Ibu sendiri, tempat Ibu bekerja khususnya, atau mungkin dalam lingkup ruang kerja Ibu, program apa saja atau kegiatan apa yang dilakukan untuk mencegah stunting bagi remaja maupun bagi masyarakat pada umumnya Ibu? Oke ya. Kalau untuk di Kecamatan Bagi ya terutama, kita kan sudah ada TPK. Ya, TPK itu kan pendampingan cantin. Terus kalau pas kita kerjasama ya dengan Bu Bidan, ada pada saat Bu Bidan menggelar posyandu remaja, kita menggelar BKR-nya, bina keluarga remaja untuk ibu-ibunya dan PIK remaja untuk remajanya. Jadi kita penyuluhan Mbak, dan kebetulan kan karena kita simbiosis mutualisme ya, Bu Bidan welcome banget kalau kita PLKB ngisi ke forum-forum yang di desa-desa itu. Berarti memang ini TPK di sini sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari kader KB, nakes, sama kader PKK. Dan kader PKK. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk tim pendamping keluarga dulu. Wah, luar biasa ya. Nah, itu tadi tentang program ya Bu ya, yang ada di tempat Ibu sendiri. Nah, kalau begini teman-teman ya, sebetulnya pemerintah tuh mengeluarkan banyak program, khususnya BKKBR sampai banyak sekali singkatan-singkatan. Bingung ya? Sampai bingung ini singkatan untuk apa?
apa, program apa seperti itu ya. Jadi sangat banyak sekali program yang diluncurkan pemerintah, khususnya BKKBN untuk mencegah, menanggulangi stunting di Indonesia sendiri. Karena prevalensi Indonesia itu masih tergolong tinggi ya Bu ya. Tinggi, betul. Apalagi di Kabupaten Sukoharjo ya Bu ya. Kalau Sukoharjo itu sebenarnya sudah di bawah rata-rata ke provinsi ya, tapi penurunan dari prevalensinya itu Masih signifikan banget, baru 0,2%. Jadi memang kita harus bekerja lebih giat lagi, lebih greteh ke masyarakat untuk menggemborkan ayo eliminir resiko stunting. Dan tentunya ini tidak hanya menjadi tugas tanggung jawab Ibu Dia selaku koordinator PKB saja, atau mungkin Ibu Probo dan juga staf jajarannya, tapi juga kita semuanya, remaja, yang cowok juga itu juga berpengaruh ya Bu ya. Pengaruh ya, Semuanya harus sama. Kalau yang rokok itu loh terutama ya. Kenapa Ibu? Bisa dijelaskan Ibu? Rokok itu ya banyak mengandung, kalau rokok itu kan pasti keluar asap. Betul. Asapnya itu kan banyak mengandung logam berat. Iya. Nah, logam berat kalau udah masuk ke paru-paru, iya Bu, tapi mohon maaf ya bagi yang merokok sebaiknya dikurangi mulai sekarang. Jadi kalau sudah masuk ke paru-paru itu akan akan istilahnya kalau ada kan oksigennya kan harusnya yang diambil oleh darah. Tapi karena logam berat itu lebih berat daripada oksigen, dia akan lebih duduk, cepet-cepetan duduk di darah, mendiami darah. ya, istilahnya nanti yang diikat sama darah itu logam beratnya dulu. Padahal oksigen itu sebagai suplai makanan untuk sel. Nah, makanan dari sel oksigen itu sendiri nanti akan untuk pembakaran dari karbohidrat, pembakaran dari lemak, pembakaran dari protein untuk menjadi energi. Energi yang kita Iya. gunakan, kita gunakan Iya, setiap hari. kalau paru-parunya kebanyakan logam beratnya seperti itu, nanti akhirnya oksigennya kurang, lebih cepat pusing, mungkin juga kadang-kadang kalau merokok itu kan juga ada kecanduan ya, mengandung tar juga itu akhirnya akan menimbulkan kecanduan dan lama-lama kasihan yang merokok pasif. Kalau merokok aktif bisa mengeluarkan asap, tapi kalau merokok pasif malah yang menghirup ya Bu ya. nggak keluar Menghirupnya. Nah, di sini bukan berarti harus gak boleh merokok. Buatan seperti itu ya Pak ya, teman-teman ya. Dikurangi saja, dan pastinya merokok melihat tempat situasi. Kalau ada ibu hamil berarti ya. menjauh. Terutama ya bagi remaja putra yang merokok dan nge-vape terutama ya, kalau mau ketemu ceweknya harus mandi ganti baju semua. Waduh, wajib loh ini teman-teman cowok wajib. Karena asapnya kan menempel di sini. Betul, ya. baunya tuh udah ganti parfum Bu. Ganti parfum Bu. Residunya kan masih menempel, apalagi kalau ya sudah jadi bapak langsung memang merokoknya di luar, bajunya nggak ganti, anaknya langsung tempelin aja di baju. Langsung digendong, ditimang-timang. Apalagi kalau pulang kerja ya, sini sama bapak gitu ya. Saya juga pengalaman Bu, saya dulu agak, mohon maaf ya, semuanya ini bukan bermaksud seperti apa. Saya dulu ketika kuliah teman saya banyak yang merokok yang cowok. Ketika sudah berkumpul, diskusi kelompok, pulang dari kuliah tuh saya agak sebel. Baju baru digunakan sekali, dikasih parfum, bau rokok. Padahal saya cuma duduk aja Bu, ikut diskusi. Jadi saya kayak, ya nyuci lagi, ya parfumnya kurang lagi. Jadi saya pribadi seperti itu. Jadi kayak, merokok ini juga perlu untuk dikurangi ya Bapak Ibu semuanya dan teman-teman ya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman sudah persiapan pertanyaan? Sudah siap pertanyaan? Nanti ada durasinya enggak ya? Kayaknya panitia menyediakan ya Bu ya. Sudah siapkan pertanyaan ya, karena setelah ini akan ada 2 penanya untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber yang luar biasa. Siapa saja boleh bertanya ya, tidak hanya remaja, ibu, tapi bapak juga boleh bertanya di sini. Kita saling menggali ilmu untuk siang hari ini yang luar biasa ini. Nah, seperti itu ya Bu ya, berarti memang stunting ini harus kita hadapi, jadi tanggung jawab kita bersama ya Bu ya. Ya, nggak cuma perempuan aja. Nggak cuma TPK juga nggak untuk cuma TPK, nggak cuma kader, nggak cuma Iya. kita sebagai penyuluh kami. Seperti itu. Tapi Bu, ketika saya membaca sebuah jurnal, stunting ini ketika dewasa kan nanti kan anaknya kan pendek ya Bu ya. Iya. Salah satu ciri-cirinya kan pendek, sampai dewasa itu kan pendek. Dan menurut jurnal yang sempat saya baca, stunting ini bisa mengakibatkan bullying loh teman-teman semuanya. Ketika
dia sudah anak ini sudah masuk sekolah, sudah bertemu dengan lingkungan tempat dia bermain, tempat dia untuk membangun jati dirinya, itu bisa mengakibatkan bullying karena dia pendek, seperti itu. Bisa body shaming kan? Body shaming dan juga lebih kepada tingkat, selain pendek juga tingkat intelektualnya tuh agak sedikit menurun. Iya, itu juga menimbulkan bullying dan seperti itu. Otomatis akan mengakibatkan tingkat kepercayaan diri anak itu ketika dewasa itu rendah berdasarkan jumlah. Jadi itu sangat-sangat perlu untuk ditangani bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya kita langsung buka sesi ya Bu ya. Nanti panjenengan bisa jelaskan lebih detail lagi seperti apa. Baik teman-teman, silakan untuk penanya. Nah, waktunya ini udah pas banget nih, bentar lagi nih ya. Dua orang penanya silakan saya buka. Nah, yuk siapa yang mau bertanya? Oh, ibunya di sana. Saya turun ya Ibu ya. Kita berikan mic-nya. Selamat siang Ibu. Ya, perkenalkan saya Ibu Siti Karma dari Grogol. Saya mau tanya Ibu, pertama apa saja sasaran stunting itu, dan apa saja kegiatan stunting di desa untuk para remajanya dan masyarakat. Bu, jadi begini, sasaran dari cegah stunting ya, bukan sasaran stunting ya Bu, tapi sasaran untuk pencegahan terjadinya stunting itu mulai dari remaja. Kenapa dari remaja? Itu dikarenakan nanti remaja itu akan memasuki tahapan yang lebih lanjut, yaitu berkeluarga dan menghasilkan keturunan. Dan kalau kita intervensinya ada pada saat di calon pengantin dan kebetulan remaja calon pengantin tersebut itu resikonya lumayan besar, itu kan sudah termasuknya terlambat. Jadi kita mundurkan sasarannya mulai dari remaja. Remaja itu kan definisinya dari umur 10 tahun ya. Jadi mulai dari 10 tahun diberikan pengetahuan kesehatan reproduksi dan pola hidup sehat, agar nanti dia terpatri kalau pola hidup sehat itu seperti apa, makan makanan yang bergizi itu yang seperti apa gitu. Jadi nanti dari remaja akhirnya nanti ke calon pengantin, calon ibu atau ibu hamil, nanti setelah itu melahirkan ada ibu bersalin dan kondisinya adalah ibu nifas, lalu ibu baduta dan ibu balita. Itu tahapan sasaran yang diutamakan itu di situ. Lalu untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung cegah stunting itu banyak banget Bu. Kita kalau cuma TPK itu nggak conggak. Istilahnya ya harus ada penyuluhan. Penyuluhan itu kolaborasi, yang namanya konvergensi kan ada dinas kesehatan tadi, ada nakes, ada kader PKK, ada kader KB. Jadi ketiga unsur ini harus kolaborasi Bu. Jadi kalau lingkupnya di desa ya kerjasamanya sama bidan desa. Bidan desa membawahi program kerja yang ada di puskesmas. Dan ibu PKK berarti ibu ketua PKK-nya yang membawahi kegiatan-kegiatan dalam penanganan stunting. Itu banyak banget Bu. Mulai dari penyuluhan bagi remaja, masuk ke Karang Taruna, nggak cuma TPK aja, jadinya semua lapisan masyarakat harus terjun untuk menghadapi remaja ini. Remaja diberikan pengetahuan tentang KESPRO, tentang pola hidup sehat dan gizi seimbang gitu Ibu. Seperti itu Ibu. Ada tanggapan Ibu atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih untuk Ibu Dia yang sudah banyak luar biasa. Nah, saya menambahkan sedikit ya Ibu ya, tentang kegiatan di lapangan. Genre di sini juga punya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, yang di dalamnya juga pastinya bisa membantu Bapak Ibu di sini, membantu TPK, membantu kader, membantu dinas yang terkait untuk menurunkan stunting khususnya di remaja. Melalui edukasi ya Bu ya, melalui edukasi seperti itu dan juga melalui konselor sebaya yang ada di tengah-tengah kita di PIKR seperti itu. Baik Ibu, satu pertanyaan lagi J, karena waktunya
cantik itu kan dalam kursi kaitan nilainya kurang untuk cek ini apakah apa ya kalau saat ini itu sudah jelas silakan mau dijelaskan dan kan banyak remaja yang begitu jadi biar teman-teman tahu cek ini ternyata pada seperti itu juga risiko stunting karena yang kita temui dari cantik yang kayak nilainya kurang dari 2,5 nanti waktu kita tunjukkan pas sudah hamil itu tentu saja yang 21, 22, karena pengalaman kita juga kan remaja kalau nggak rapi itu kayaknya kok malu kalau saya bukan nggak masalah jadi kita mau dijelaskan masalah kayak ini kepada kami khususnya untuk teman-teman remaja itu saja, terima kasih. Sama-sama. Kronis. Jadi kalau untuk remaja yang usianya masih sekitar 21 tahun itu maksimal memang idealnya itu 21. Tapi kalau sudah remaja wanita yang sudah siap nikah catin itu 22,5 memang. Jadi mungkin dengan adanya mindset kalau nggak langsing nggak cantik itu tadi ya Bu ya. Jadi memang tadi sudah saya sebutkan pola hidup sehat, pola makan makanan yang bergizi itu sebenarnya nggak bikin gemuk loh. Asalkan makanannya itu yang tinggi nutrisi, jangan tinggi kalori. Ya, jadi seorang remaja baik putra putri itu ada standar untuk konsumsi kalorinya itu berapa sih sebenarnya? Itu kalau nggak salah sekitar 2.500 kilokalori. Banyak itu sebenarnya. Dan bisa dicapai dengan makanan-makanan sehat yang gizinya nggak berkurang, yaitu dengan satu kali proses pengolahan makanan. Misalnya kalau digoreng ya digoreng aja, direbus ya direbus aja. Jadi nggak direbus terus digoreng kayak misalnya kalau kita biasanya ngungkep ayam ya Bu ya, ya itu sebaiknya diubah. Nah, ayam itu nggak usah diungkep dulu tapi langsung digoreng aja. Kalau mau dibacem ya dibacem aja, nggak usah digoreng gitu. Itu sudah mengurangi kandungan nutrisi, juga tambah lemak dan lain sebagainya. Dan pemilihan menu gizi seimbang, banyak protein, terutama protein hewani, protein nabati ya. Kalau di rumah pasti punya telur ya Bu ya. Ya usahakan remaja yang kalau telur kalau biasanya ayam terus kan kadang-kadang bosan, kasih telur. Telur itu memang baik protein tingginya itu ada di putih telurnya. Kalau pengen diet, kalau makan 3 telur itu yang 2 dicoplong kuningnya. Jadinya 3 telur memang, tapi yang kuningnya 2 diambil, yang 1 utuh. Itu dimakan untuk 1 porsi untuk pelengkap protein di dalam 1 porsi makanan ya. Jadi memang penekanan pola hidup sehat dari sejak remaja. Kalau sudah ya memang harus dioyak agar agak gemuk dikit itu nggak nambah jelek kok, justru lebih berisi, bilang aja gitu Bu. Betul ya, kan daripada kerempeng mau disawang di mana coba. Jadi papan setrikaan. Jadi begitu pula untuk yang sudah terlanjur gendut itu nanti disarankan aja pola gizi seimbang dengan makanan sekali proses, nanti akan mengurus sendiri Bu, urus dengan sendirinya. Dengan catatan juga kita harus olahraga itu bisa untuk membentuk otot, bisa untuk menurunkan berat badan. Yang udah ideal nanti terbentuk ototnya, yang masih gemuk-gemuk bisa meluruh lemaknya. Jadi seperti itu Bu. Mungkin ada tambahan Bu, ada pendapat lain Ibu? Ada pendapat lain Ibu? Oh iya, silakan ya. Saya dari tim Kartasura J, Ibu Siti. Saya di sini cuma mau menanyakan Bu berkaitan dengan remaja tadi. Bu Dian tadi kan menyebut kalau remaja itu dimulai dari umur 10 tahun sampai 24 tahun. Kalau saya lihat dari perkembangan anak saya, kebetulan ini udah tahap SMA selesai, itu kemarin mendapatkan pil pintar ya istilahnya, itu pas SMA, pas SMP sama SD kan sudah masuk aja itu enggak mendapatkan. Itu pemenuhan dari FP-nya untuk yang tahap misalkan SD kan sudah ada
ada yang menstruasi udah mulai, biasanya mulai kelas 5, kelas 6, terus SMP juga. Itu pemenuhan dari FP-nya itu dari mana? Itu aja mungkin saya heran. Untuk yang satu lagi boleh tentang sanitasi sanitasi tadi kan juga mempengaruhi dari konsep stunting yang kita usahakan sih. Kalau itu sumber airnya itu dari air sumur, kebetulan di sekitar saya itu ada, saya menemukan di tempat saya juga sendiri ada air sumurnya itu kalau musim hujan itu berubah warna, berubah baunya berubah terus agak keruh kayak gitu. Itu saya masukin tawas istilahnya, tawas itu tak masukin gitu, terus nanti di beberapa saat tuh langsung dikonsumsi. Itu kondisinya seperti apa, maksudnya dari segi penelitian laboratnya, kalau sudah tercantum tawas pripun gitu loh, apakah masih bisa memenuhi, apakah aman begitu ya, keamanan dari konsumsi ya Bu ya. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih Ibu. Remaja putri itu menstruasi, tetapi kenapa kalau ke programnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini baru SMA, itu karena memang apa yang mendesak itu remaja-remaja SMA, sementara yang SMP SD itu mungkin pengawasan dari orang tua itu masih tinggi, jadinya makanan juga masih diatur oleh orang tuanya. Tapi kalau sudah SMA ya mereka kan biasanya semau gue makan ya makan, yang penting aku suka gitu. Tapi kalau yang anak kecil nanti dikasih makan makanan mahal dulu baru nanti jajan, misalnya seperti itu. Itu rata-rata kan kalau punya anak yang masih SD SMP kan seperti itu. Tapi kalau yang SMA banyak bergaul di luar sama teman-temannya, pulang sekolah langsung nongkrong jajan. Itu yang apa namanya, jadi untuk usia SMP dan SD diharapkan FE-nya itu ya dari makanan itu, dari sumber makanan yang mengandung FE, dari protein, dari ikan terutama Mbak. Makanya itu di Sukoharjo itu kan ada Gemari ya, gerakan makan ikan. Jadi ikan itu nggak main-main, walaupun cuma ikan yang terlihat murah itu kan dengan proteinnya tinggi, mengandung juga bisa membantu suplai FE juga, dan juga dari sayur-mayur yang berwarna. Jadi seperti itu, diusahakan anak-anak itu setiap makan ada mangkok sayur, mangkok yang dari sayur, yang berisi sayuran, semangkok gitu loh. Jadinya memang selain mengenyangkan, seratnya tinggi, FE-nya juga tinggi. Terus lanjut ke pertanyaan kedua ya, tentang air ya, diberi tawas gitu, diberi tawas. Seingat saya dulu pernah belajar kimia ya Mbak, saya dulu sekolahnya kebetulan kimia. Jadi tawas itu termasuk zat koagulan. Koagulan itu nanti yang akan menyerap logam-logam berat, akan membentuk endapan. Jadinya nanti kan kalau dengan masukin tawas, nanti di bawahnya kan kayak ada putih-putih mendep gitu kan Mbak. Nah itu usahakan yang diambil itu yang atas. Jadi endapannya nggak usah dimasak, nggak usah dikonsumsi. Mungkin untuk nyuci aja mungkin masih bisa, tapi kalau yang untuk konsumsi makanan yang atas kan mengendap. Dan bawahnya itu kan biasanya endapannya itu nanti kalau bisa dibuang. Dan itu insya Allah aman. Jadi bilang aman ya Bu ya, lebih aman daripada nggak dikasih tawas. Iya, begitu. Tapi sudah cukup pengetahuannya Bu ya untuk diberikan tawas ini. Iya, sudah termasuk kemajuan itu, baik itu. Ya, pengetahuan juga sudah itu. Baik, seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin ini karena sudah waktunya pas sekali ya. Oh satu lagi. Oh iya. Bertanya, apa anak yang divonis stunting itu kondisinya bisa kembali semula seperti bayi yang lainnya? Terus yang pertanyaan kedua, perbedaan stunting dan gizi buruk itu sama atau tidak? Terima kasih. Ngoyak ya, ngoyak gizinya kalau anak sudah divonis stunting bisa enggak? Bisa itu bukan karena
dia kurang gizi, tapi dia ada PJB, penyakit jantung bawaan. Jadi semua nutrisi yang masuk itu untuk memperbaiki klep jantungnya dulu. Akhirnya dia daripada anak saya yang seumuran, dia lebih pendek, lebih kecil. Tapi karena ibunya itu concern banget, jadinya selama dia ASI disusui terus, pada saat MPASI dia masih makanan standar WHO ya, 4 menu 4 bintang, terus dikasih cemilan yang sehat, dia makan makanan yang mengandung MSG juga gak boleh. Kalau tak kasih jajan, aku bilang mamaku dulu ya, aku boleh enggak. Berarti sangat koordinasi, sangat ya, sangat concern banget, sangat ketat untuk ngoyak gizi si anak itu tadi, dan akhirnya sekarang dia kelas 3 tinggi badannya itu sudah seperti teman-temannya, dan dia lebih sudah aktif juga daripada tadinya dia lebih lesu dan lain sebagainya. Kurang aktif ya, kurang aktif itu bisa Mbak. Yang penting si ibu harus diberi komitmen yang kuat dan penguatan dari keluarga dan lingkungan sekitar, itu penting. Kalau ibunya sendiri yang berjuang biasanya ngelokro di tengah jalan. Itu yang pertama. Terus tadi yang kedua adalah tentang perbedaan antara stunting dan gizi buruk. Anak gizi buruk itu belum tentu stunting, tapi kalau anak stunting itu pasti gizi buruk. Jadi di situ. Jadi misalnya dia lahirnya bagus, oke, cakep, berat badannya normal, panjang badannya bagus, HB-nya juga bagus, lingkar kepala, lingkar lengan si anak itu bagus. Tapi pada seiring perkembangan, mensewu ya, setiap keluarga itu kan nggak dikaruniai ekonomi yang baik semua ya. Jadi kadang-kadang ada yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Jadi pada saat pengasuhan harusnya diberikan makanan yang baik. Pada saat MPASI itu ternyata karena tidak mampu akhirnya diberi makanan yang seadanya. Seadanya itu tadi. Dan setelah diberikan makanan seadanya, yang lainnya bisa tumbuh tinggi dan agak berisi, yang si bayinya ini, yang balitanya ini kok tidak bisa. Jadi akhirnya dia BGM, bawah garis merah kalau kemudian bilang. Dan sebenarnya kalau sudah diberi tahu, Bu ini anaknya BGM, tapi nggak secara itu ya, nggak secara vulgar ya. Jadi Bu ini berat badannya agak kurang, ini nanti dikasih susu sama kegiatannya di masyarakat, jadi dikasih susu, dikasih biskuit dan lain sebagainya. Lebih pada pendekatannya. Iya. Jadi itulah perbedaannya. Seperti itu. Baik. Cukup atau masih tanggapan? Sudah ya, saya rasa ya. Dan ini saya sedikit sebelum saya tutup ya Bu ya, pengalaman bahwa saya saat ini HB-nya juga sudah normal Ibu. Alhamdulillah, karena saya berjuang sampai tambah darah, dan saya selalu selama 4 tahun belakangan ini saat saya dari kuliah sampai sekarang lulus, saya mengkonsumsi atika, ati telur ikan itu pasti. Tapi jarang, ya. Tapi tidak digoreng, lebih mungkin dibikin bacem, kalau ati ya seperti itu. Lalu juga telurnya telur kukus, kalau bisa telur Jawa seperti itu, karena saya betul-betul merasa takut saat itu dan tidak bisa donor darah. Jadi saat itu Ibu, itu betul saya pengalaman, dan kemarin cek terakhir HB saya 13 dari 9 ke 13, jadi pejuang HB. Betul, seperti itu. Baik, saya rasa karena sesi ini juga sudah waktunya Ibu ya, untuk kita menutup sesi talk show pada siang hari ini. Sangat luar biasa sekali audiens kita, luar biasa. Boleh beri tepuk tangan untuk audiens kita juga. Ya, luar biasa. Dan juga tepuk tangan untuk Ibu Dia yang sudah menjelaskan materi yang luar biasa. Boleh beri tepuk tangan untuk Ibu Dia. Oke, nah yang sudah bertanya dan berpendapat boleh untuk naik ke depan. Saya persilakan maju ke depan ya, untuk mendapatkan door prize dari GPPKB P3A pada acara talk show siang hari ini. Baik, silakan Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bertanya, dan dimohon kepada Ibu Kepala Dinas, Ibu Insinyur Proboningsi, untuk menyerahkan hadiah kepada penanya kita pada acara talk show siang hari ini. Didampingi oleh Ibu Dia juga selaku narasumber pada acara talk show siang hari ini.
juga sedang tidak menentu. Jadi bisa nanti untuk digunakan sebagai mungkin. Baik, kita bisa ambil foto bersama dulu ya. Penanya Ibu Kepala Dinas dan juga narasumber kita Ibu Dia. Iya, bisa untuk di ada tulisannya ayo ikut KB 2 anak lebih sehat ya semuanya. Semoga hadiah ini bisa bermanfaat untuk penerimanya ya, karena kebetulan musimnya juga sedang tidak menentu, sering hujan juga ya. Iya, bisa diturunkan Ibu biar wajahnya yang cantik kelihatan. Iya. Sudah bisa diambil gambarnya terlebih dahulu. Berencana itu keren. Oh, mungkin bisa didampingi oleh Bapak Ibu dari DPPKB P3A. Berencana itu keren. Cegah stunting itu penting. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu penanya dan teman-teman remaja penanya, sudah luar biasa sekali ya. Semoga talk show pada pagi menjelang siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentunya juga untuk saya, selaku moderator, juga untuk narasumber menambah wawasan lebih dalam lagi, dan juga untuk teman-teman hadir di acara talk show pada siang hari ini. Sekali lagi saya Rizky Mardini selaku moderator pada acara Rembuk Stunting Festival Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan oleh DPPKB P3 dan juga The Park Mall mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas antusiasnya yang luar biasa dan mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber dan host kita ya yang luar biasa. Mudah-mudahan sangat bermanfaat materi yang disampaikan pada hari ini. Ini saya ada sedikit cindera mata untuk narasumber yang hebat, Mutia Kismawati, dan host yang patut banget ini kalau diundang lagi Mas Yudi nanti ngadain acara di Depak atau di mana, hostnya Mbak Febri ya, luar biasa. Monggo di sini. Jangan dilihat barangnya ya. Menganggap sak juta. Lar itu jodoh sih.